Ya, menghitung pendapatan konstruksi dikaitkan dengan terminnya, dikaitkan dengan penagihannya. Lalu berapa biaya konstruksi itu menjadi dasar perhitungan berapa yang harus ditagihkan dan pengajuan penagihan atau termin. Ya, kita lihat bagaimana mencatat secara jurnal ya proyek-proyek tersebut, proyek dalam lebih dari 1 tahun tersebut maksudnya ya. Proyeknya cuma satu, cuma digarapnya bertahun-tahun ya, sampai 3 tahun. Secara jurnal bagaimana? Untuk tahun 2012, setiap terjadi pengeluaran biaya atas nama proyek tersebut, bagian akunting akan mencatat debitnya construction in progress atau konstruksi dalam proses, kreditnya kas, hutang, dan sebagainya. Jadi kalau beli mobil tunai untuk keperluan proyek, ya berarti kas kreditnya, debitnya konstruksi dalam proses. Beli besi, ngutang tapi belinya, maka debitnya persediaan besi, kreditnya utang dagang atau utang usaha, begitu seterusnya. Makanya yang dikredit ada 2, ada kas, ada utang, dan yang lain-lain. Debitnya construction in progress. Ini jurnal untuk mencatat berapa biaya yang sudah dikeluarkan sampai dengan akhir 2012. Jurnalnya debitnya construction in progress 315, kreditnya kas, hutang, dan sebagainya. Ya, ini kaitannya dengan biaya yang sudah dikeluarkan selama tahun 2012. Berikutnya, bagaimana mencatat termin? Ya, termin akan dicatat debitnya piutang usaha 300 juta rupiah, ya, kreditnya penagihan konstruksi dalam proses. Ya, jadi debitnya piutang usaha, kreditnya penagihan konstruksi dalam proses 300 juta rupiah. Lalu untuk mencatat collecting, debitnya kas, kreditnya piutang usaha. Baik, 1 tahun dulu. Ada yang ditanyakan tidak? Saya sambil ngopi ya teman-teman. Ngantuk. (2012) ada pertanyaan? Biaya yang dikeluarkan 315, hanya bisa nagih 300. Ya. Terus dari nagih 300 itu baru dibayar 200. Saya mau tanya, berapa sisa piutang usaha per akhir 2012? Ratus ya Pak? 100. Karena 100. nagihnya 300 baru dibayar 200. Gitu loh. Ya. Dan piutang 2012 akan menjadi tagihan di tahun 2013. Jadi kalau 2013 itu piutang usahanya tinggal 350, berarti nagih 2013 berapa? Di situ 350 ya nagihnya. Berarti total piutang yang sudah diakui sampai dengan akhir 2013 berapa? 300 juta ditambah 350 juta, 650 ya. Sampai dengan akhir tahun 2013 berapa piutang? Piutang proyek. Rp97. Berapa? Pak, 97 berapa? Oh, 97 dari mana? Piutang akhir 2013 adalah 150.
nagihnya 350 ditambah tagihan 2012 yang carry over di 2013 kan 100. Jadi 450 tuh tagihan per 2013. Hanya dibayar 300. Berarti yang menjadi piutang akhir tahun 2013 adalah 150. Ya, 150 itu akan menjadi tagihan yang carry over sampai dengan 2014. 2014 itu nagih lagi 150 sehingga total piutang di 2014 Agustus 300, dibayar akhir proyeknya 300. Jurnalnya debitnya kas, kreditnya piutang usaha. Jadi piutang usaha per 2014 akan habis. Baik, mengenai jurnal ini saya singkat demikian karena kalau dibuat satu-satu jadi banyak ya. Disingkat, jadi setahun ya ada 3 jurnal, mencatat bagaimana biaya-biaya, yang kedua mencatat tagihan piutang, yang ketiga mencatat collecting piutang. Silakan dicermati. Ada pertanyaan sampai dengan slide ke-13? Ya, kita teruskan teman-teman. Nah, sekarang pendapatan konstruksi kaitannya dengan persentase penyelesaian, pendapatan, dan laba kotor. Maksudnya apa? Menghitung laba di suatu tahun itu ditentukan oleh persentase penyelesaian tadi. Ya. Untuk tahun 2012 ya, sampai dengan periode 2012 berakhir, pendapatan adalah 45% kali 800 juta, 360. Ya. Jadi kan persentase penyelesaian 45%. Kali 800 juta kali nilai kontrak, 360. Biayanya 315. Otomatis laba yang boleh diakui untuk tahun 2012 hanya 45. 360 dikurangi 315. Lalu kolom berikutnya diakui periode sebelumnya tidak ada karena memang baru dimulai pada tahun 2012. Diakui periode sekarang ya hanya itu 360 juta adalah pendapatan yang menjadi hak kontraktor atau 45% kali 800 juta. Lalu biaya yang sudah dikeluarkan 315 juta, otomatis laba kotor yang boleh diakui oleh kontraktor adalah 45 juta. Baik, bisa dipahami tidak? Jadi kalau mau ditanya berapa laba kontraktor yang bisa diakui pada tahun 2012 adalah 45 juta. Kalau metode kontrak selesai harus nunggu selesai dulu. Kan 2014 baru selesai. Sementara neraca harus dibuat di tahun 2012. Nah ini manfaat dari metode persentase penyelesaian. Selanjutnya 2013. Pendapatan sudah 80% ya. 80% ke 800 juta kan 640. Biaya yang sudah dikeluarkan 568. Tadi ya angka-angkanya ada di atas. Berarti laba kotor yang boleh diakui sampai dengan tahun 2013 adalah 72. Ya. Diakui periode sebelumnya 360 ya untuk pendapatan. Biaya 315. Laba kotor diakui periode sebelumnya 45. Berarti periode ini adalah pendapatan yang boleh diakui 2013 280. Biaya 253 ya, 568 dikurangi 315. Dan laba kotor yang boleh diakui untuk periode 2013 hanya 27 juta.
Kenapa? Yang 45 sudah diakui pada tahun 2012. Ada pertanyaan? Berikutnya, 2014, tahun terakhir dari penyelesaian proyek. Persentase penyelesaian adalah 100%. 100% ke 800 juta, 800 juta. Biayanya 710. Sehingga laba kotor yang direalisasi sampai tahun 2014 adalah 90 juta. Pendapatan yang sudah diakui sampai dengan periode 2013 adalah 640 juta, biaya yang sudah diakui 568, sehingga laba kotor yang sudah diakui 72 juta untuk periode 2012 dan 2013. Otomatis sisanya adalah untuk periode 2014 ya, pendapatannya bertambah 160 juta, biayanya bertambah 142 juta, sehingga laba kotor yang boleh diakui hanya 18 ya. Atau 90 dikurangi 72. Ya, pertanyaan silakan dicermati. Ini tidak ada yang komentar ini. Bapak mau tanya, maaf. Untuk persentase 45% itu dapatnya dari rumus yang tadi ya, Pak? Betul. Yang di Biaya atas yang itu ya? dikeluarkan periode ini dibagi taksiran total biaya sampai dengan kontrak selesai. Oh iya, iya. Oke, Pak, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Teteh Yeni. Oke, ada lagi? Siska biasanya sering nanya. Susan mana Susan? Yang sering nanya itu Susan. Susan, ada pertanyaan? Pak, berarti nanti pakai metode kontrak selesai nggak, Pak? Enggak ya, Pak? Metode kontrak selesai tidak saya terangkan, tapi prinsipnya kalau metode kontrak selesai itu mengakui laba setelah selesai pekerjaannya. Ya, jadi tidak sesuai dengan PSAK, tidak sesuai dengan ketentuan pajak Indonesia. Makanya yang saya jelaskan yang sesuai aja. Kayak penyusutan ya, penyusutan itu kan yang boleh diakui menurut perpajakan ya, yang boleh dipakai hanya saldo menurun ganda dan metode garis lurus, sehingga yang lain tidak saya singgung ya, supaya kalian fokus. Oh, ini pakai metode ini juga ada metode prosentase penyelesaian, ada metode kontrak selesai. Nah, kalau metode kontrak selesai itu tidak mengakui adanya laba sebelum pekerjaan konstruksinya selesai, dan itu tidak sesuai dengan PSAK, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam teori akuntansi yang dianut di Indonesia, termasuk oleh perpajakan. Oleh sebab itu saya tidak menjelaskan metode kontrak selesai. Saya jelaskan metode prosentase penyelesaian. Ya, kecuali kalau kalian sudah belajar akuntingnya, boleh saya terangkan sebetulnya dua-duanya juga nggak apa-apa. Ya, waktunya kan sekali pertemuan nggak cukup mungkin. Baik, kita teruskan ini untuk menghitung berapa pendapatan konstruksi pada tahun-tahun di mana proyek itu dilaksanakan. Ya, kita lihat. Pendapatan konstruksi PTA mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor, ya, jurnal yang harus dilakukan oleh kontraktor di tahun 2012 adalah debitnya construction in progress atau laba kotor 45 dari hasil perhitungan,
Lalu beban konstruksi 315. Kreditnya pendapatan konstruksi 360. Ini jurnal yang harus dibuat oleh kontraktor. Tahun 2013 jurnalnya debitnya construction in progress atau laba kotor 27 juta. Beban konstruksi 253 juta. Kreditnya pendapatan konstruksi 280 juta. Selanjutnya, untuk mengakui pendapatan dan laba kotor di tahun 2014, jurnalnya debitnya construction in progress atau laba kotor 18 juta, beban konstruksi 142 juta, kreditnya pendapatan 160 juta. Dengan jurnal-jurnal itu maka otomatis piutang akan habis di 2014, proyek juga harus ditutup. Ya, penagihan sesi terakhir atau termin terakhir dari owner oleh kontraktor ya akan dicatat jurnalnya debitnya penagihan atas konstruksi dalam proses, kreditnya construction in progress. Jadi asalnya di debit terus sekarang dikreditkan sehingga jadi 0. Ini untuk mengakhiri penutupan proyek yang bisa diselesaikan pada Agustus 2014. Silakan dicermati, kalau ada pertanyaan silakan. Lalu sebagai bukti bahwa proyek itu sudah selesai akan tercipta ya menjadi 0 tadi. Construction in progress-nya akan menjadi 0. Kita lihat ya. Jurnal-jurnal tadi kalau kita masukkan ke dalam akun construction in progress, pertama mencatat biaya konstruksi 2012 315. Debit ya. Lalu debit lagi laba kotor yang diakui 45. Ya. Lalu mencatat biaya konstruksi lagi 253. Mencatat laba kotor 2013 27. Mencatat biaya konstruksi lagi 142. Dan terakhir mencatat laba kotor 2014 18. Sehingga totalnya 800. Lalu untuk menutup proyek selesai ya dikreditkan 800 dengan jurnal yang tadi. Maka construction in progress akan 0. Debitnya 800 juta, kreditnya juga 800 juta. Otomatis proyek ditutup. Ada pertanyaan? Ini secara rekening ya, secara akun buku besar. Nah, sekarang bagaimana penyajian laporan keuangan untuk persentase penyelesaian? Untuk menghindari double counting akun persediaan, selama kontrak PTA melaporkan selisih akun konstruksi dalam proses dan akun penagihan konstruksi dalam proses di dalam laporan posisi keuangan. Jika selisih tersebut di posisi debit, maka akan dilaporkan di sebelah kiri atau aset lancar. Jika selisih tersebut di posisi kredit, maka dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Jadi kalau lebih, ya, selisihnya di debit, maka dilaporkan sebagai aset lancar. Ya, jika selisihnya selisih kredit, ya, maka dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Nah, bagaimana penyajian laporan keuangan di dalam neraca maupun laba rugi? Kita contohkan saja 2012 ya. Bagaimana menghitung pendapatan yang belum ditagih? Tadi sudah saya jelaskan sih. Pendapatan kontrak yang diaku 2012 kan 360. Penagihan baru 300. Berarti pendapatan yang belum ditagih itu 60. Sudah menjadi hak kontraktor tapi belum nagih.
Oke, kita teruskan. Sementara di laporan keuangan ya, untuk PTA, ya, kita lihat di situ. Pendapatan dari kontrak jangka panjang di tahun 2016 diakui 360, 2013 280, 2014 160. Biaya konstruksi 2012 315, laba kotornya 45. 2013 biaya konstruksinya 253, laba kotornya 27. Dan 2014 biaya konstruksinya 142, laba kotornya 18. Sehingga total laba kotor menjadi 90 selama 3 tahun. Ya. Laporan posisi keuangan dalam juta. Apa laporan posisi keuangan itu? Neraca ya teman-teman. Mulai sekarang neraca itu disebutnya laporan posisi keuangan menurut PSHK ya. Tapi orang merubah mindset di neraca itu sudah melekat di kepala kita ya. Jadi kalau diganti dengan laporan posisi keuangan kayaknya masih kagok. Jadi laporan posisi keuangan 2012 ya. Ada di kolom aset lancar di bawah persediaan ya. Aset lancar itu kan ada kas, piutang ya. Surat berharga, piutang, persediaan, baru konstruksi dalam proses. Di situ ditulis konstruksi dalam proses dicatat di laporan neraca PTA 2012 itu 360 debit. Dikurangi penagihan 300 sehingga kelebihan biaya dan laba diakui dari penagihan adalah 60. Ini ya. Nah, ini. Itu 2012. Ada kelebihan tagihan. Ya, kelebihan biaya yang diakui lebih dari penagihan. Berikutnya untuk piutang, ya piutang tadi sudah ditanya sama saya. Piutang yang terjadi di akhir 2012 adalah 100. Sudah ditanya tadi dari mana angkanya. Lalu tahun 2013 150, 2014 karena sudah selesai ya tidak ada piutang. Lalu kewajiban lancar penagihan ya. Tadi kan hutang aktiva lancar ya, aset lancar, sekarang kewajiban lancar. Penagihan 2012 itu 650 ya. Konstruksi dalam progres hanya 640. Berarti ada kelebihan penagihan dari biaya dan laba diakui 10 juta rupiah di tahun 2013. 650 dikurangi 640. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada Pak. pertanyaan? Ya. Kan itu ada piutangnya tadi 100 juta ya Pak. Terus akan mengurangi nggak sih Pak sama yang kelebihan biaya penagihannya 60 juta? Akan mengurangi gimana maksudnya? Ini kan di neraca. Kok mengurangi? Oh, Ini neraca. kirain tadi kan piutang yang tak tertagihnya kan 100 juta ya Pak. Ini terus kelebihan 60 Bukan juta. Oh, beda piutang konteks. bukan piutang yang tidak tertagih, piutang per akhir 2012 itu 100 juta. Ini kan neraca ini. Jadi piutang per akhir 2012 kan tadi sudah saya tanya, berapa? 100 kalian jawabnya. Berapa piutang 2013? 150. Kalau kelebihan biaya dan laba diakui dari penagihan karena berhak nagihnya 360, hanya boleh nagih 300. Akhirnya akan diabsorb sampai dengan akhir proyek. Kenapa? Karena 60 itu akan hilang di 2013.
Ya. Itu hanya kelebihan biaya. Jadi lebih banyak kontraktor membiayai dulu proyek ini sampai dengan 360. Ternyata yang ditagihkan hanya 300, yang dibayar malah hanya 200, sehingga muncul piutang. Jadi antara 60 dan 100 itu beda konteks. Yang 60 mah harusnya boleh nagih 360 dong, karena biaya sudah dikeluarkan 360 kan. Nah, kalau metode kontrak selesai begitu. 360 ya nagih 360 plus keuntungan. Ya, keuntungan sampai dengan kontrak itu cerai. Tapi kan tidak boleh menurut PSAK maupun perpajakan, maka ngitungnya menggunakan metode persentase penyelesaian. Berapa piutang akhir 2012 adalah 100. Berapa piutang akhir 2013 150. Nah, 2012 kok ada akun kelebihan biaya dan laba diakui dari penagihan. Kenapa? Karena biayanya 360, nagihnya hanya 300. Ya. Itu akan disimpan di neraca. Ya, nanti akan diabsorb pada saat proyek selesai. Lalu di kewajiban lancar ya untuk tahun 2012 akan ada penagihan totalnya kan 300 dengan 300 dengan 350 ya. 650. Penagihannya 650, konstruksi dalam prosesnya 640. Ya, berarti penagihannya sudah melebihi di sini. Ya. 650, konstruksinya baru 640. Berarti kelebihan penagihan dari biaya dan laba diakui 10. Kalau tadi kelebihan biaya yang diakui, kalau sekarang kelebihan penagihan kebanyakan lagi tahun 2013 itu. Ya, langsung mengakomodir kelebihan biaya dari 2012 yang carry over di 2013. Demikian ya, Susan. Iya, Pak. Saya kira selesai metode persentase penyelesaian. Masih ada waktu 4 menit. Kalau tidak selesai kalian pelajari ya. Kalau tidak selesai kalian pelajari. Wah, tetap aja tidak ngerti, silahkan tanya. Tapi kalau misalnya nggak usah dipelajari, nanti aja dipelajari kalau sudah lulus silahkan ya. Karena sudah saya sampaikan materi 13 tidak masuk di dalam UAS. Baik, kita lihat. Kerugian di suatu periode. Jadi kadang-kadang periode itu ada hal-hal yang memungkinkan kontraktor merugi. Ya. Ditaksir kurangnya sekian, tiba-tiba meleset jauh. Itu bisa kejadian. Sering sekali terjadi. Ya, bayangkan nguruk itu tidak bisa panjang kali lebar kali tinggi. Karena begitu panjang kali lebar kali tinggi, ternyata yang dikira kedalamannya awalnya sekian, rawa misalnya, diuruk jadi nambah sekian. Itu bisa sering terjadi. Bisa pada contoh soal sebelumnya, asumsikan PTA memperkirakan biaya untuk penyelesaian gedung pada 31 Desember 12 adalah 221, bukan hanya 142. Ternyata ini ya, ini kerugian pada suatu periode. Kalau tadi kan hanya 142, sehingga totalnya jadi 710 juta. Nah, sekarang ternyata 220 juta. Berarti ada lebih berapa? 58 ditambah 21, 79. Selisihnya harusnya 142 juta, kok jadi 221. 58 dengan 21, berarti 79 ya. Nah, ini PTA akan mengakui kerugian sebagai berikut. Biaya yang telah dikeluarkan per 31/12/2013 adalah 568. Perkiraan biaya penyelesaian direvisi. Asalnya 142 jadi 221. 221 ya. Sehingga perkiraan total biaya bukan 710, tapi 710 ditambah 79. Jadi 789.
Sehingga untuk 2013 persentase penyelesaian hanya 568, total biaya sampai dengan akhir tahun 2013 dibagi dengan perkiraan biaya penyelesaian sampai proyek selesai 789. 568 dibagi 789 adalah 72%. Ya. Sementara penerimaan ya yang diakui tahun 2013 ya 800 juta kali 72% karena persentase penyelesaian hasilnya 72% bukan 80%, maka penerimaan diakui 2013 adalah 800 juta kali 72% ya sampai dengan periode ini dikurangi dengan tahun 2012 360. Sehingga penerimaan diakui 2013 hanya 216 juta. Biaya yang diakui di tahun 2013 253 juta sehingga ada rugi yang harus diakui di tahun 2013 adalah 37 juta. Ini menghitung kerugian di suatu periode. Teman-teman, waktu kurang dari 1 menit. Silahkan 2 screen lagi kalian pelajari ya. Kaitannya dengan pendapatan konstruksi karena kerugian di suatu periode. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti selesai dari sesi ini kita akhiri dan kita ketemu lagi. Ingat, Senin depan pertemuan terakhir membahas overall di seluruh dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13 dan ada kuis 2. Jadi mohon hadir sesuai dengan tabel kerjaan kita atau sesuai dengan jadwal kita. Demikian teman-teman. Waktu kurang dari 1 menit. Jadi saya selesaikan sampai dengan kerugian di suatu periode, bagaimana pengakuan dan persentase penyelesaiannya.